Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto Kafling 4042, Jakarta Selatan, pada Selasa, 13 Januari 2026. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data. Seluruh barang bukti itu diduga terkait dengan konstruksi perkara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK juga turut menyita uang tunai dalam bentuk mata uang asing yang diduga bersumber dari tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Budi mengatakan, penyidik fokus menggeledah kantor Direktorat Peraturan Perpajakan dan kantor Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. KPK menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026 pada Minggu, 11 Januari 2026. Kelima tersangka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin, tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar selaku perwakilan penerima suap. Kemudian konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, dan staf PT Wanatiara Persada Edi Yulianto selaku pemberi suap. Kelimanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Jakarta Utara pada Jumat, 9 Januari 2026, dan Sabtu, 10 Januari 2026. Dalam perkara ini, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syarifuddin meminta agar PT Wanatiara Persada melakukan pembayaran pajak all-in sebesar 23 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 8 miliar rupiah diantaranya untuk fee dirinya, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen. Namun demikian, PT Wanatiara Persada merasa keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar 4 miliar rupiah. Kemudian pada Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pembayaran pajak bagi PT Wanatiara Persada senilai 15,7 miliar rupiah. Nilai tersebut turun sekitar 59,3 miliar rupiah atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan 75 miliar rupiah. Untuk memenuhi permintaan fee dari Agus Syaifuddin, pada Desember 2025, PT Wanatiara Persada melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak. Atas perbuatannya, Dwi Budi, Agus Syaifuddin, dan Asko Bahtiar selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Abdul Kadim Sahbudin dan Edi Yulianto selaku pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.